bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif Yang terhormat Bapak Subendio selaku Kepala SD Negeri 7 Suawal, yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri 7 Suawal yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang sederhana ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Sebelum pemaparan materi saya mulai, perkenalkan saya Hana Pujiastuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 7 Suawal. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu modul 1.4 diseminasi budaya positif. Di sini yang pertama, sebelum acara kita mulai, kita buat kesepakatan kelas ya. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif. Kita aktif dalam kegiatan ini. Yang kedua, mengaktifkan mode getar atau HP-nya di silent. Yang ketiga, mengangkat tangan saat bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang keempat, memanfaatkan waktu secara optimal. Sebelum acara kita mulai, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bu Yuli pada mic bisa dihidupkan, bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat saya kurang setuju. Gimana? Kurang setuju. Kurang setuju. Saya lebih ke komitmen. Lebih ke komitmen. Ya. Coba yang lain. Coba Bu Farah. Kurang lebih sama. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak karena dengan hukuman itu seketika anak itu biasanya malah menjadikan trauma. Jadi kita bisa berbicara dari hati ke hati untuk mendisiplinkan anak. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Bu Yuli tadi, kita bisa berkomitmen dengan anak, jadi guru dengan anak itu berbicara dari hati ke hati agar disiplin itu tidak hanya dari hati, bukan karena hukuman. Gitu. Terima kasih. Untuk soal yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Coba Bu Anissa. Bu Nisa. Setuju atau tidak setuju untuk pertanyaan yang kedua? Tidak setuju. Ya. Coba Bu Endang. Dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sangat setuju karena itu dengan hukuman tersebut kan hukuman positif, jadi juga bisa bermanfaat untuk anak. Oh ya, baik. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Coba Bu Rina, setuju atau tidak setuju? Menurut saya penghargaan ini bisa, setuju saya, bisa meningkatkan motivasi belajar anak untuk lebih giat belajar kembali. Oh ya, terima kasih. Coba Bu Riris. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi yang poin ini ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju, karena dengan diberi penghargaan itu anak kan merasa bahwa akan termotivasi lagi untuk meningkatkan kemampuannya, mencapai prestasi yang membuat dia seperti contohnya seperti anak saya ya, ini saya beri contoh. Kalau misalnya pas mau mengikuti lomba, itu saya gini, nanti dikasih mama mungkin tidak barang ada, ya, cuma mungkin makan nasi goreng atau apa, itu sudah sangat senang sekali. Dan itu akan termotivasi dan dia akan pas mengikuti lomba kan serius seperti itu. Ya, terima kasih. Di sini saya tidak akan menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisis dengan adanya materi yang saya paparkan nanti. Materi yang akan saya paparkan itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kali ini kita akan bermain peran Bapak Ibu. Di sini ada kegiatan kepala tangan. Coba saya minta Bu Naning sama Bu Risna maju ke depan. Bu Risma baru izin, coba sama Bu Sarah saja. Coba, ini yang mengepal sebuah kertas itu adalah Bu Naning. Di dalam kepalan tangan Bu Naning itu ada sebuah yang paling berharga buat Bu Naning. Nah, tugas Bu Farahika itu merayu kepada Bu Naning atau mengancam atau meminta dengan baik-baik apa yang berada pada kepala Bu Naning tersebut. Silakan. Berarti saya minta ya berada di bagaimana? Ya, caramu bagaimana supaya yang berada di kepala Bu Naning itu bisa kamu dapatkan. Bu Naning, bolehkah saya meminta kertas yang ada di tangan Bu Naning? Bu Naning kok gini? Bu Naning pintar. Bu Naning kayak pintar banget deh. Kok cantik sekali. Kayaknya itu gimana kalau saya mulai jujur ngomong diri banget. Ya, sebenarnya gimana? Oh iya, Bu Naning saya punya jajan. Jajan ini enak sekali Bu Naning. Bisa kertas yang ada di tangan Bu Naning saya ganti dengan ini hamburger gimana Bu? Boleh enggak Bu? Enak sekali Bu. Ini ada dagingnya Bu di atas.
intinya tidak boleh diminta oleh seseorang. Nah, itu berhubungan dengan kontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Jadi kita akan belajar mengontrol ke anak kita, anak didik kita. Nah, bagaimana caranya kita mengontrol anak didik kita? Nah, dengan rayuan atau kalau dengan paksaan, dengan hukuman kan tidak boleh gitu. Nah, supaya bisa kontrol dari anak itu bisa kita dapatkan, maka kita harus mengambil hati anak tersebut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrolnya yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon yang kedua. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, stimulusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menangan. Perubahan paradigma. Teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Yang kelima, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Pandai-pandainya kita sebagai seorang guru untuk mengambil hati anak didik kita, supaya anak didik kita itu bisa kita kontrol. Menurut Bapak atau Ibu, apakah makna disiplin? Nah, yang belum menjawab daerah sini, saya mohon dijawab oleh Bu Muna. Mohon. Biar semuanya berpartisipasi aktif sesuai dengan keyakinan tadi. Ya, terima kasih Bu Ana. Menurut saya, disiplin itu melakukan segala sesuatu dengan tepat waktu, baik itu secara kedinasan ataupun mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Bu Indah? Terima kasih. Makna disiplin itu adalah kebiasaan disiplin yang bisa memunculkan budaya positif. Ya, terima kasih. Ya,
disiplin. Nah, sekarang kita lihat. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini adalah tujuan itu berhubungan dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. 1. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. 2. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini berarti termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti tadi sudah ada peragaan tadi yang berharga di Bundaran tadi sempat hampir ditukar dengan sebuah hamburger. Nah, itu termasuk motivasi eksternal karena dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti pemberian ranking, pemberian ranking di kelas kita umumkan. Biasanya kan setiap penerimaan raport kita kan umumkan peringkat 1 sampai peringkat 3 gitu. Nah, di dalam kelas kan yang mendengarkan banyak. Nah, di sini itu dihukum oleh penghargaan. Yang mendapatkan ranking 1 itu nanti merasa terbebani untuk mempertahankan peringkatnya. Nah, itu juga namanya dihukum oleh penghargaan. Maka di kurikulum merdeka ini tidak ada yang namanya ranking 1, 2, dan 3. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi.
Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Bentuk program kebijakan. Contoh pengakuan apresiatif kebajikan. Pembuka. Bermain saya perhatikan. Kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, pembukanya yaitu saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, pembuka. Terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bu, nanti saya minta untuk menjawab ada 6 tindakan. Di sini contoh kasus tindakan yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Bu Fatin coba yang belum menjawab tadi. Bu Neneng? Hukuman atau konsekuensi pada pertanyaan yang pertama. Ada kasus yang pertama. Untuk kasus mencatat 100 kali berarti menurut saya adalah konsekuensi. Karena itu dia tidak akan terlambat lagi untuk berjanji kepada dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba Bu Evi, coba Bu Evi bisa menjawab soal yang kedua, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya untuk Hukuman dua atau itu adalah hukuman. Oh ya. Coba yang ketiga, Bu Hamna. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Yang keempat, coba bisa dijawab oleh Bu Meni. Membersihkan tumpahan air, bukan ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi, ya. Tindakan yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba Bu Muna bisa menjawabnya? Ya, menurut saya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Oh ya, baik. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Coba Bu Nani ini bisa menjawabnya. Soal yang ke-5. Murid disuruh untuk mengerjakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Sekarang selanjutnya, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba Bu Yuli bisa menjawabnya. Terima kasih. Menurut saya melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah hukuman. Baik. Coba kita lihat
karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu akan berdampak, Ibu, berdampak yang sangat panjang, melukai hati anak, sehingga anak itu akan ada dendam. Beda kalau dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah kesadaran bagi diri anak tersebut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Yang ketiga, hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan pada konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu adalah sebuah paksaan, tetapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Yang kelima, hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensinya konsep diri yang baik. Selanjutnya lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensinya di sini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukannya orang lain. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagalnya itu adalah hukuman, dan identitas suksesnya itu adalah disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan identitas suksesnya itu pada konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman yang kedua, identitas gagal yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensinya di sini adalah
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. 3. Hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Identitas gagal pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, identitas gagalnya perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusinya masalah terpecahkan. Identitas gagal selanjutnya yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, identitas gagalnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, sedangkan konsekuensinya itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Identitas gagal selanjutnya yaitu peraturan adalah titik-titik kamu harus, sedangkan konsekuensinya adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan restitusinya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, yang selanjutnya terakhir yaitu identitas gagal. Murid atau anak membenci peraturan, sedangkan pada konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal, Ibu. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi memantau untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada materi yang ketiga. Kayaknya perlu SBK ya, Bu. Nah, saya mohon ibu-ibu bisa berdiri untuk merefreshkan otak kita. Kita akan bergoyang mau mere. Bisa maju ke depan, ibu-ibu? Bisa maju ke depan. Kalau di belakang meja kan nanti tidak bisa menari-nari. Biar otak kita fresh.
Sudah riset Ibu nggih? Hebat sekali dengan goyangan melalui kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi 3 yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi orang bisa disiplin itu bukan karena peraturan-peraturan, tetapi kita dihadapkan dengan sebuah keyakinan. Nah, berawal dari peraturan kelas yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak, bukan berarti anak harus mematuhi peraturan-peraturan. Anak kita buat keyakinan kelas bersama anak, apa yang akan disepakati bila mereka misalnya terlambat atau bagaimana, itu kita buat keyakinan kelas. Dari peraturan kelas tadi kan menjadi sebuah keyakinan. Nah, di sini muncul lingkungan yang positif sehingga kalau mereka melanggar aturan yang sudah disepakati yaitu keyakinan kelas, mereka akan mau sendiri. Nah, di sini akan menciptakan lingkungan positif sehingga akan menciptakan budaya positif juga. Peraturan kelas yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya ya Bu ya. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di situ keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Yang keempat, peraturannya yaitu dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Selanjutnya, peraturan selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Selanjutnya, peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Peraturan yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini saya akan menampilkan di tata tertib di SD Negeri 7 Suawal. Ternyata anak didik saya itu kalau saya tanyai, kamu tahu tidak tata tertib yang ada di sekolah kita? Tidak tahu Bu. Tahunya hanya setelah kami melanggar. Nah, ternyata itu mereka tidak membaca peraturan-peraturan itu. Ternyata saat awal-awal masuk saja, sehingga mereka memang tidak mengerti kalau mereka melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Ya, kalimat negatifnya kan seperti tadi ya Bu ya, jangan ada kata seperti itu. Nah, kita harus mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, yaitu dengan cara satu, diskusi dengan murid terkait peraturan yang ada. Yang kedua, merubah peraturan menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan. Yang ketiga, murid menuliskan kalimat positif di sticky note Jambox. Nah,
Di sini waktu saya membuat keyakinan kelas itu kebetulan sticky note-nya itu tidak ada. Jadi saya menuliskan di papan tulis dan anak-anak itu tadi saya suruh membacakan secara keseluruhan dan menulis di buku masing-masing. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah kami buat bersama-sama dengan murid saya. Bentar. Nah, itu adalah keyakinan yang kami buat di kelas 6 karena saya mengaku di kelas 6. Selain keyakinan kelas itu dibacakan bersama-sama, keyakinan kelas juga saya tempelkan pada diri kelas supaya anak bisa membacanya setiap kali mereka melanggar keyakinan yang telah mereka sepakati. Selain itu, keyakinan kelas juga ditulis anak pada buku tulisnya. Karena dengan apa? Jika mereka melanggar peraturan, maka mereka akan saya suruh membacakan keyakinan kelas. Dengan begitu anak akan malu sendiri dengan keyakinan yang telah mereka buat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan yang sudah saya terapkan kepada anak didik saya yang telah melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini praktik restitusinya. Skenario 1 di sini adalah seorang murid saya yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan memakai sepatu berwarna putih. Ya, Ibu. Baru.
tidak mengerjakan PR karena biasa ibunya menjaga neneknya yang sedang sakit. Ini refleksinya itu dari dua masalah tadi. Ya, itu yang bisa saya tampilkan ketika saya mempraktikkan restitusi. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia butuh apa sih? Ibu-ibu? Makan. Ya. Nah, silakan diminum. Hanya ada apa namanya? Hanya air yang bisa disediakan. Silakan minum, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini adalah semua perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, tidak hanya manusia, Ibu, hewan juga bertahan hidup, tumbuhan juga bertahan hidup. Apa yang dilakukan untuk bertahan hidup? Yang pertama adalah keselamatan. Kita juga supaya kita selamat itu bagaimana? Kalau kita melihat ada jurang yang sangat curam, supaya kita itu tidak terjerumus pada jurang tersebut, apa yang kita lakukan? Yang kedua, bertahan hidup dari keamanan. Nah, kita juga harus menjaga diri. Seperti sekarang ini,
Ya Bu, banyak kejahatan. Contohnya kita kan pada musim sulit ya Bu ekonomi itu. Musim orang pasar belum mas-masan pun rompiong, abunya Bu gede-gede. Nah itu mengundang kejahatan itu. Nah itu menjadikan kita tidak aman. Nah untuk bertahan hidup itu kita harus menjaga keamanan kita. Kita tidak boleh mengundang kejahatan dari orang lain. Yang ketiga, kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan diri kita dengan mengatur pola makan, dengan mengatur istirahat kita. Yang keempat adalah memiliki keturunan. Nah, kalau kita belum punya anak atau yang sudah punya anak, kebetulan di sini sudah punya anak semua, Ibu. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Semoga yang belum segera diberikan momongan. Nah, di sini juga bertahan hidup untuk memiliki keturunan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Nah, ibu-ibu perlu dicintai atau tidak? Pasti dicintai oleh suaminya, betul ya Bu? Nah, butuh cinta kasih atau diterima. Yang pertama cinta kasih itu dapat berupa yang pertama adalah keintiman sebagai pasangan suami istri ya Bu. Yang kedua keanggotaan. Yang ketiga keterhubungan. Terhubungan di sini bisa dengan saudara, bisa dengan teman atau tetangga kita. Yang keempat adalah hubungan. Hubungan di sini yang belum menikah itu bisa berhubungan dengan orang yang istilahnya teman dekat, gitu, teman untuk bercurhat. Itu semua orang itu butuh cinta kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah berupa hiburan. Bapak Ibu butuh hiburan deh? Apa contohnya Ibu? Oh iya, piknik juga hiburan, betul sekali. Kalau piknik kan butuh dengan biaya Ibu. Kalau yang tidak menggunakan biaya, bernyanyi seperti tadi sudah hiburan Ibu. Ya, dengan menari mau mere itu merupakan sebuah hiburan. Yang kedua adalah kegembiraan. Nah, kita butuh happy, jangan yang susah-susah. Karena dengan happy, dengan bergembira, kita akan lebih fresh pada wajah kita. Kita akan awet muda dengan bergembira. Yang ketiga adalah tawa. Kita janganlah menangis, tetapi banyaklah tertawa. Yang keempat adalah belajar. Itu merupakan kebutuhan dari kesenangan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah penguasaan. Di sini adalah yang pertama adalah kontrol terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah prestasi yang sudah didapat dengan kerja keras. Yang ketiga adalah kompetisi, bertarung atau istilahnya kompetisi itu berlomba-lomba. Yang keempat adalah pengaruh. Sekarang yang kelima, memenuhi kebutuhan dasar yang kelima adalah kebebasan. Kita butuh bebas ya Bu, tidak terkekang ya Bu. Bagaimana kalau kita terkekang, dikurung, bagaimana Bu? Pengen marah, ya betul. Pengen marah, sedih. Nah, kebebasan itu yang pertama adalah kemerdekaan. Yang kedua mobilitas. Kalau kita dikurung, otomatis kita tidak bisa melakukan aktivitas.
Yang ketiga adalah pilihan. Kita bebas memilih, tidak boleh dipaksa. Yang keempat adalah kreativitas. Setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda-beda pula. Kita perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya di sini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, istilahnya gini, ada murid yang memakai jepit baru atau sepatu baru, tetapi ibu guru tidak menyapanya. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang tergolong apa itu? Yang kedua itu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu termasuk kebutuhan apa itu? Kebutuhan perhatian. Tadi kan kebutuhan dasar manusia tadi kan ada 5. Yang pertama adalah tadi bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih. Yang ketiga apa Bu? Kebebasan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kesenangan. Nah, kalau yang tadi soal yang pertama itu tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang apa Bu? Kesenangan. Ya, setiap orang itu butuh kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Termasuk kebutuhan apa Bu? Cinta kasih. Cinta kasih. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu termasuk apa Bu? Kebebasan. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, itu rasa malu. Termasuk apa itu? Termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang mana itu? Kalau kita ingat tadi kebutuhan dasar manusia ini, penguasaan. Ya, nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu posisi kontrol. Tadi yang bisa mengontrol diri seseorang adalah diri kita sendiri. Yaitu kita tidak boleh memaksakan diri seseorang sesuai dengan kehendak kita. Contohnya tadi Bu Naning sama Bu Hara. Bu Naning tidak boleh memaksakan, tidak boleh meminta
apa yang ada pada genggamannya Bu Naning. Karena apa? Yang berhak mengontrol diri Bu Naning itu adalah Bu Naning sendiri. Tetapi kita sebagai seorang guru, kita harus bisa mengatur, mengontrol murid kita. Bagaimana caranya? Seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan mengambil hati anak kita tersebut, murid-murid kita tersebut. Posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai seorang guru itu kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mengalami menghukum anak, pernah Nah, menghukum itu menggunakan hukuman fisik atau non fisik sehingga menekan murid-murid menghukum. Nah, di sini saya akan minta bantuan dari Ibu Indah. Apakah Ibu pernah menghukum anak? Coba Bu Indah beri penjelasan. Menghukum, berkenaan dengan menghukum. Terima kasih. Dalam pembelajaran mungkin pernah menghukum anak, tapi menyadari kalau ternyata hukuman itu membuat mereka menjadi trauma. Pernah Bu? Ya, contohnya Bu. Contoh, Ya. tidak mengerjakan PR. Oh ya. Dia menyuruh menulis PR-nya 3 kali. Seperti itu. Ya, berarti Bu Indah pernah menghukum anak, tetapi itu tidak tahu bahwa itu suatu hukuman ya Bu ya. Saya tahu hukuman. Oh, tahu hukuman, tetapi bagaimana Bu? Tahu kalau itu hukuman, tapi tetap dilaksanakan. Oh, karena mungkin akan membuat mereka menjadi Lebih baik. seperti itu. Iya. Oh iya, terima kasih Bu. Coba Bumuna, berikan contoh ketika Anda memberikan hukuman kepada murid Anda. Ya, terima kasih Bu Ana. Dalam pembelajaran saya pernah melakukan hukuman terhadap siswa yang dalam pembelajaran itu ngobrol dengan sebelahnya. Itu saya berikan hukuman dengan menyanyikan lagu nasional. Dan mereka kan rata-rata kan tidak tahu lirik-lirik lagu nasional. Oh iya. Salah satunya ya menyanyikan lagu nasional. Berarti hukumannya itu positif ya Bu ya, dengan menyanyikan lagu nasional, karena anak-anak tersebut anak sekarang kan tidak hafal dengan lirik lagu nasional ya. Itu hukuman yang positif. Coba Bu Naning, hukuman yang pernah Anda berikan kepada murid Anda. Ya, terima kasih. Saya tidak pernah melakukan hukuman terhadap anak saya karena apa? Cuma saya suruh kembali mengerjakan PR tersebut, besok harus dikumpulkan. Oh, berarti tidak melakukan hukuman, tetapi anak tersebut disuruh mengerjakan ulang untuk dikembalikan besok pagi. Oh iya, terima kasih. Yang kedua, itu penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini menggunakan kalimat yang membuat perasaan tidak nyaman sehingga muncul rasa bersalah. Contohnya seperti tadi pada saat saya mempraktekkan segitiga restitusi di situ dengan menanyakan kepada anak, apakah kalian tidak kasihan atau bagaimana. Itu adalah sebuah kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah. Coba Bu Farhanika, pernahkah Ibu pada posisi kontrol
punya rasa bersalah. Coba apakah Bu Bara pernah pada posisi kontrol membuat rasa bersalah? Ya, baik. Merasa anak itu merasa sangat bersalah. Pernah mungkin. Ya. Kayaknya pernah. Ya. Pada saat itu biasalah Bu, anak pesisir itu memang lebih aktif. Jadi bertengkar itu antar anak laki-laki dengan anak laki-laki. Kalau di sini itu kan wajar ya. Kalau di sana itu tidak. Maksudnya nggak? Jadi bisa anak perempuan dan anak laki-laki itu berkelahi itu juga di sana itu wajar. Oh, iya. Jadi ketika itu, jadi anak laki-laki sama anak perempuan itu bertengkar. Itu sampai pada waktu itu ada percobaan tanya, ada percobaan, ada lem gitu di atas meja sampai kedua anak itu saling melelehkan apa ya? Melelehkan ke rambut, Melelehkan ke apa kan? menempelkan rambut. Ngantuk kalau maksudnya gitu. Ya. Apa ya? Mengusapkan lem. Yes, pokoknya nonton lah. Ya. Sampai terkena rambut. Nah, jadi ketika itu anak itu yang perempuan tadi itu nangis, nangis terus pulang. Pulang mengadu ke orang tuanya. Pada saat itu istirahat. Jadi bapak ibu guru ada di kantor. Tak ceritanya gitu. Terus setelah itu bapak ibu tidak tahu apa-apa ya di kantor. Tiba-tiba ada orang tua yang datang ke sekolah dan marah-marah. Marah-marahnya tidak ke kantor, tapi langsung ke anaknya yang tadi berbuat itu tadi. Nah, jadi sama-sama. Sebenarnya itu sama-sama kena. Jadi yang laki-laki juga kena lem rambutnya, yang perempuan juga kena. Jadi dua-duanya kena. Dan memang di sekolah saya itu memang tidak seperti di sekolah-sekolah lain, karena rada ekstrim kalau karena ekstrim. Dan orang tuanya juga banyak yang ekstrim juga kalau menyikapi segala sesuatu. Jadi dengan sumpah serap apa ya kata-kata yang keluar itu memang kasar banget ke anak. Terus pulang ternyata tidak pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah anaknya ya tadi. Jadi berlanjut, tidak terus sudah memarahi anaknya, tidak selesai. Ternyata masih berlanjut ke rumah orang tuanya anaknya. Nah, setelah itu kan anaknya yang tadi yang perempuan tadi kan di sekolah. Terus teman-temannya laporan sama saya, Bu Farah itu tadi ada yang bertengkar terus nangis terus kan bapaknya kesini kan cerita. Karena saya merasa kecewa. Saya menemui anak tadi karena memang pada waktu itu terus terang saya belum belajar tentang disiplin positif, belum belajar tentang segitiga restitusi ya, posisi kontrol ya, itu belum. Saya belum PMM, saya belum selesai ya, itu mungkin belum saya pelajari. Jadi saya panggil anaknya yang cewek tadi yang bapaknya yang tidak terima tadi kalau anaknya kena. Saya katakan saya kecewa dengan kamu. Ketika kamu mendapatkan masalah di sekolah, seharusnya kamu itu laporan sama bu guru, tidak langsung ke rumah dan mengadu ke orang tua. Berarti kamu kalau mengadu ke orang tua, berarti saya anggap kamu tidak menganggap bu guru ini sebagai orang tua di sekolah. Ketika itu dia nangis. Hal ini bisa disimpulkan bahwa perbuatan saya saat itu
membuat rasa bersalah. Ya, dengan ucapan Ya, saya kecewa dengan kamu. karena kamu tidak Ya. kalau misalkan kamu mendapatkan masalah seperti ini harusnya mengajukan Ke guru dulu. guru dulu, Ya. baru Ya. ke orang tua ya, Bu. Ya. Itu berarti kan anak ini tidak menganggap gurunya sebagai orang tuanya di sekolah. Ya. Terima kasih. Sudah tuh. Iya ya sudah. Oh ya. Ya terima kasih. Itu membuat rasa bersalah dengan mengatakan saya kecewa dengan kamu. Ya, itu adalah sebuah contoh posisi kontrol kita sebagai guru pada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita sebagai guru itu bisa juga sebagai teman, dianggap sebagai teman, bukan berarti pergaulan di sekolah terus kita menjadi teman bagi anak didik, itu bukan begitu maksudnya. Di sini maksudnya adalah menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kira-kira coba Bu Yuli. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Coba pengalaman jenengan pada posisi yang ketiga yaitu sebagai teman, bisa diceritakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Tapi di sini saya itu di dalam kelas tuh terbiasa dengan anak didik saya, itu saya ibaratkan anak ini menganggap saya sebagai teman. Tujuan saya anak itu tidak takut kalau suatu saat dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, terus mengalami kesulitan, itu berani bahasa Indonesia apa ya? Mengadu ke saya dari gurunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya kalau kelas. Terima kasih. Nah, ya. Berarti di sini sebagai teman, di sini muridnya berani mengadu kepada gurunya. Ya. Yang keempat, posisi kontrol guru yang keempat di sini adalah sebagai pemantau. Di sini menggunakan peraturan dan konsekuensi. Nah, coba Bu Riris bisa memberikan contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mencoba memberikan contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini sebagai pemantau berarti mengedepankan tentang ini peraturan. Ya. Mungkin seperti ini. Kita kan di kelas sudah membuat kesepakatan kelas di awal tahun pas awal masuk. Ya. Nah, misalkan ada salah satu anak yang mungkin melanggar atau apa, kita bisa mengingatkan kepada anak itu tentang kesepakatan yang sudah mereka buat di kelas ya. Seperti itu aja Bu. Oke, baik. Sekarang posisi kontrol guru yang kelima yaitu sebagai manajer. Di sini adalah posisi kita sebagai guru memilih restitusi, yaitu memecahkan suatu masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu apa beda? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi coba. Ketika kita pada posisi manajer, kita memilih restitusi, ya benda ya. Nah, salah satunya adalah ada segitiga restitusi ya benda. Coba benda bisa menyebutkan. Salah satunya adalah validasi,
tindakan. Terus yang ketiga adalah keyakinan. Coba bisa diberikan kepada Bu Linda. Terima kasih. Untuk segitiga restitusi yaitu validasi masalah, kemudian yang kedua menstabilkan tindakan, yang salah dan keyakinan. Ya, itu adalah pada posisi manajer kita harus bisa ketiga-tiganya itu dalam mengambil tindakan. 5 posisi kontrol. Tadi sudah diberikan contoh-contohnya. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses di sini adalah guru berbuat. Nah, ini kalau sebagai penghukum. Sebagai penghukum tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Indah. Bu Indah ya tadi ya yang memberikan contoh sebagai penghukumnya. Bu Indah dengan cara menuliskan 3 kali. Nah, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru berbuat. Itu jika guru dalam posisi menghukum, posisi kontrol menghukum, itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Pembuat rasa bersalah tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Farah. Di sini berceramah dan mengatakan seharusnya dan ibu kecewa. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Bu Farah. Sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang keempat, pada pemantau di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Pada posisi manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada motivasi, guru berkata, pada saat menjadi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Untuk pada pembuat rasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Pada posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Tega, tidak ibu pernah bantu. Ingat ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Sebagai pemantau, ibu guru berkata, apa peraturannya? Nah, sebagai manajer, ibu berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, pada hasil, motivasi pada hasil. Di sini penghukum itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Sedangkan pada teman itu hasilnya yaitu ketergantungan. Sedangkan pada pemantau menyesuaikan diri bila diawali. Pada manajer itu menguatkan pribadi. Selanjutnya, motivasi selanjutnya yaitu pada penghukum adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat rasa bersalahnya yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pada posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dalam manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sedangkan murid berkata,
Pada posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya lagi hilang. Nah, pada pembuat rasa bersalah itu nanti boleh berkata maafkan saya. Pada posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Pada posisi pemantau, kita akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Pada posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, pada motivasi dampak pada murid, penghukum mengulangi kesalahan. Nah, karena di sini akan cenderung mengulangi sebuah kesalahan. Pada penganggap rasa bersalah, merasa rendah diri. Pada teman tidak mandiri, tergantung pada gurunya atau orang lain. Pada posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan pada posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari 5 posisi, pernahkah ibu pada posisi kelima tersebut, manakah kira-kira yang pernah ibu lakukan pada posisi berapa kira-kira? Coba bisa dijawab oleh Bunda. Pada posisi mana saja 5 posisi kontrol yang pernah ibu lakukan? Terima kasih. Dari kelima posisi tersebut yang pernah saya lakukan adalah sebagai seorang guru, saya posisi manajer. Pada posisi apa saja Bu? Manajer. Oh, manajer. Coba Bu Fatin. Ya, terima kasih. Untuk posisi saya sebagai guru itu kadang-kala itu memang bervariasi, ya. Bisa juga kita sebagai manajer, kadang-kala kita juga bisa sebagai teman. Kaitannya dengan teman tadi, kita mendengar keluhan atau curhatan anak kepada kita. Jadi kalau kita memposisikan kita sebagai teman, nanti anak misalnya memiliki masalah bisa diceritakan kepada guru yang posisinya sebagai teman tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini alangkah baiknya kita sebagai guru itu kita pada posisi manajer. Nah, tadi posisi manajer kan ada kaitannya dengan menyelesaikan sebuah masalah dengan pendidikan institusi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Guru atau bukan. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya dengan 5 posisi kontrol itu, guys. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menghukum atau sebagai teman atau manajer. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini termasuk penghukum atau teman atau manajer. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini jawabannya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum.
hukum. Ayolah, lakukan diri bapak atau ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Dan kamu selalu yang paling terakhir di sini adalah sebagai penghukum. Nah, di manakah posisi Anda? Tadi sudah dijawab oleh Bu Fatim. Kadang Bu Fatim sebagai teman dan kadang Bu Fatim sebagai manajer. Nah, dari antara 5 posisi kontrol itu yang paling baik itu adalah pemantau dan manajer. Alangkah baiknya kalau kita bisa sebagai posisi pemantau dan manajer. 6 yaitu segitiga restitusi. Materi yang ke-6 segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini adalah di sini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh-contoh perkataan dalam menstabilkan identitas. Validasi tindakan, contohnya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini adalah keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pada yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Pada yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, video tadi sudah ditampilkan dalam video tadi. Nah, pada materi selanjutnya yaitu pada kesimpulan. Sebagai pendidik kita harus menerapkan disiplin positif dengan tujuan menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik harus memiliki peran kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ketika menemukan masalah. Nah, pada penghujung acara terima kasih. Nah, acara pemaparan materi kali ini cukup di sini, dan saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah bersedia mendengarkan pemaparan materi dari awal hingga selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun
ataupun tidak sengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.